wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu Allah. Berarti kalau hanya, boleh gak yang lain? Cintaku hanya padamu, jangan. Aku cinta padamu boleh, aku cintaku hanya untukmu, jangan. Allah mau taruh di mana? Rasul mau taruh di mana? Karena udah hanya, boleh bagi yang lain? Nggak boleh. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi, menyembah, taat, tunduk, patuh, nggak nawar-nawar, itu namanya ibadah. Buat yang lain nggak boleh, hanya buat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidul awwalina wal akhirin wa khatamin nabiyyina wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa dhurriyyatihi at-tayyibin wa sahabatihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman, hablana hukman, allimna min ladunka ilman, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Kita buka kajian tadabbur Quran pagi hari ini di Masjid Al-Mahdi dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita min ahlil Fatihah. Juga pahala bacaan Al-Quran kita baca, mulai Ummul Quran ataupun surah-surah yang lain yang akan kita baca dan tadabburkan, Allah berikan pahalanya dari setiap hurufnya untuk ayah ibu kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, mertua kita, baik yang masih hidup maupun yang meninggal dunia, paman bibi kita, kakek kita, dan orang-orang yang berbuat baik dan berjasa pada kita. Mudah-mudahan Allah berikan pahala dari setiap ayat huruf Al-Quran yang kita baca untuk mereka semua, dan mudah-mudahan bila sudah meninggal dunia Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan buat kita yang masih hidup saat ini, mudah-mudahan setiap huruf Al-Quran yang kita baca, renungkan, hayati, pelajari, fahami, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Allah jadikan sebagai cahaya penerang akal pikiran kita, jiwa raga kita, mata bola dan mata hati kita, telinga pendengaran dan pendengaran hati kita, dan cahaya yang menerangi hidup kita, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bahkan negeri dan bangsa Indonesia kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bermanfaat di hadapan ilmu Al-Quran. Ala hadihinnya wa kullu niyatin salihah. Jangan lupa juga kita doakan, mudah-mudahan yang mewakafkan ini tempat, tanahnya, hartanya, bangunannya, tenaganya, pikirannya, juga teman-teman sahabat kita yang sudah mendahulu kita, khususnya orang tua kita, Haji Mukhtar, Haji Asli dan yang sebagainya, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk mereka semua. Ala hadihinnya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kita baca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 142 hingga 145. Tema kajian pagi hari ini adalah bermacam peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban yang menjadikan bulan ini mulia, istimewa dengan bermacam kejadian tersebut. Di antaranya yang Allah jelaskan nanti pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ikuti bareng-bareng ya. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Enak gak pagi-pagi baca Quran? Enak gak? Resep gak? Coba tiap hari, enak kan? Nah udah kita baca Al-Quran, kalamullah yang begitu indah, begitu menyejukkan, mudah-mudahan meresap di hati. Mari sekarang kita fahami, pelajari, renungkan maksud dari ayat suci ini. Baik, silakan Bang Aan baca terjemahnya. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Sayyidina Muhammad Rasulullah, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki di jalannya lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Sayyidina Muhammad Rasulullah menjadi saksi. Allahumma sholli alaihi. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemikiran kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Kami melihat wajahmu Sayyidina Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli alaihi, menengadah langit, maka kami palingkan engkau kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemikiran kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak akan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan walaupun engkau Sayyidina Muhammad Rasulullah memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 144 dari Quran Surah Al-Baqarah ini mengisahkan tentang perintah untuk berpindah ke arah kiblat kepada arah kiblat yang semula asal Rasulullah diperintahkan ke arah sana. Jadi pada tahun diperintahkannya sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi sholat menghadap Ka'bah. Mana-mana? Ka'bah. Kapan itu? Saat Nabi berada di kota Makkah. Kemudian setelah Nabi berhijrah ke Madinah, berhijrah ke mana? Ke Madinah. Selepas 13 tahun berdakwah di kota Makkah, di Madinah ini sudah ada yang namanya Ahlul Kitab, kalangan Yahudi maupun kalangan Nasrani. Kalau di Mekah hanya ada kaum ateis dan para penyembah berhala. Nah, Allah perintahkan nabinya untuk salat ke arah Baitul Maqdis. Kemana? Arah Baitul Maqdis, yaitu Palestina, ke arah Masjid Al-Aqsa, yang itu juga merupakan kiblatnya Ahlul Kitab saat itu. Dan jangan lupa ya, sebutan Ahlul Kitab dalam Al-Quran ini, di saat ayat Al-Quran turun, maka mengarah kepada dua komunitas, Yahudi dan Nasrani. Namun jika berbicara secara umum, bahasa Ahlul Kitab adalah orang-orang, kelompok-kelompok manusia yang mereka menerima kitab Allah, termasuk Al-Quran. Maka saat ini
Ketika nanti Anda membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang arah pembicaraannya Allah memanggil dengan ya ahlul kitab, itu berarti siapa? Yahudi, Nasrani, dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Nah, ketika Allah perintahkan Nabi dan para sahabat salat menghadap Baitul Maqdis, mulailah umat Yahudi dan Nasrani ini komentar, Muhammad ini kok sekarang jadi ikut-ikutan kita, salatnya menghadap kemana? Menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Lalu mulailah kegelisahan muncul di hati Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih, karena mereka membuli umat Islam, membuli umat beriman, seakan-akan orang Islam ini nggak punya kiblat yang jelas. Salatnya aja sama kita, menghadap mana? Baitul Maqdis. Berapa lama Nabi dan sahabat di Madinah salat menghadap ke Baitul Maqdis? Para ulama tafsir dan sejarawan menghitung Nabi salat mengarah ke Baitul Maqdis itu selama 17 bulan lebih 3 hari. Berapa? 17 bulan lebih 3 hari. Nabi datang pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 12 bulan Rabiul Awal selama 17 bulan. Berarti kalau 17 bulan itu berapa? Setahun lebih 5 bulan plus 3 hari. Jadi Rabiul Awal ketemu Rabiul Awal berapa? Setahun. Tambah Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab dan Sya'ban. Ya. Nah, Nabi datang tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti kalau 17 bulan berapa tanggalnya? Berarti tanggal berapa? 12 Sya'ban. Betul ya? 12 Sya'ban. Betul? Betul enggak? 12 Sya'ban. Tambah 3 hari. Berarti berapa? 15 Sya'ban. Paham ya jemaah ya? Nah, para ulama ahli tafsir menyebutkan ayat ini 144 ini Allah turunkan pada tanggal nisfu Sya'ban. Apa? Nisfu Sya'ban. Setelah umat Islam sholat menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan lebih 3 hari. Nah, ini peristiwa terjadi di bulan Sya'ban, tepatnya pada nisfu Sya'ban. Dalam sebuah kaidah, ya, sebuah kaidah kebahasaan, setiap tempat, ya, dan masa, tempat dan masa atau waktu itu akan memiliki nilai yang menjadi kenangan dan ingatan sebab peristiwa yang terjadi di tempat itu juga di masa itu. Betul nggak? Jemaah kira-kira paham nggak? Assalamualaikum. Nyambung nggak nih bahasanya nih? Baik. Tanggal 17 Agustus nggak ada istimewanya. Kapan tanggal 17 Agustus menjadi istimewa? Karena di tanggal itu terjadi apa? Peristiwa. Apa itu? Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka sejak saat itu tanggal 17 Agustus mulai tahun 1945 sampai kapanpun dikenang kebaikannya, dikenang ingatannya karena ada proklamasi. Betul nggak? Baik. Orang punya tanggal lahir, semua tanggal nggak ada bedanya, tapi yang jadi istimewa karena di tanggal tersebut kita dilahirkan, maka jadi apa? Istimewa. Begitupun tempat, itu kan? Wah, anak kalau namanya disebutin Masjid Al-Mahdi, aneh nggak pernah lupa, keingetan. Kenapa? Aneh ketemu jodoh di situ. Paham nggak nih? Paham nggak? Setiap lewat Al-Mahdi teringat-ingat. Itu namanya apa tuh? Setiap tempat dan masa menjadi istimewa. Kenangan, baik kenangan manis ataupun kenangan pahit dengan peristiwa yang terjadi di saat itu, di tempat itu. Betul tidak nih? Betul tidak jemaah? Baik. Ya. Nah, ini terjadi kapan? Pada nisfu Sya'ban. Maka sejak saat ayat itu turun, nisfu Sya'ban menjadi mulia, menjadi kenangan terindah. Kenapa ayat ini turun? Loh, emang ayat ini istimewa? Istimewa.
Karena ini merupakan ujian keimanan sebagaimana Allah sebutkan pada ayat tersebut. Bisa paham jemaah sekalian? Belum lagi ada peristiwa istimewa yang juga terjadi pada bulan Sya'ban. Disebutkan oleh para sejarah, ya, di antaranya insyiqaqul qamar lin Nabi sallallahu wasallam wa baraka alaih. Terbelahnya bulan menjadi dua. Terjadi juga pada kapan? Nisfu Sya'ban atau pada bulan Sya'ban. Apalagi terjadi untuk Nabi kita Muhammad? Terjadi di antaranya turunnya ayat Quran suratul Ahzab ayat 56 yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tentang salawatnya Allah dan para malaikat, dan ayat tentang perintah Allah kepada orang beriman untuk berselawat dan salam untuk Nabi Muhammad juga terjadi di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban menjadi istimewa. Alhamdulillah. Dan kira-kira paham ya jemaah ya? Ini kaidahnya nih, bahwa setiap tempat atau ruang atau masa atau waktu akan menjadi kenangan manis ataupun pahit dengan bermacam kejadian dan peristiwa yang terjadi di tempat atau di masa tersebut. Itu kaidahnya. Oleh karenanya bulan Sya'ban menjadi mulia, sekalipun bulan Sya'ban ya dahulunya nggak ada istimewanya, ya kan? Kalau Asyhurul Hurum ketahuan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ramadan ketahuan karena bulan turunnya Al-Quran. Nah, Sya'ban menjadi mulia karena bermacam peristiwa yang terjadi di bulan tersebut. Termasuk ini, apa itu? Ayat tentang perintah berpindah kiblat. Ayo kita baca dan renungkan ayat ini. Allah berfirman, sayaqulu sufaha. Orang-orang yang safi itu artinya kalau bahasa itu apa? Yang kurang akal ya. Akalnya bermasalah, namanya safah. Labil, orang-orang yang labil akalnya, begitupun labil keimanannya. Ini disebut dengan orang yang safi. Maka usia atau kondisi kejiwaan seseorang yang mengalami gangguan akal itu dalam ranah fikih mahjur, dicegah, dikarantina, nggak boleh melakukan uqud, akad-akad muamalah yang penting kecuali melalui walinya. Contohnya jual beli barang berharga, anak-anak yang safi gak sah jual belinya dalam hukum fikih Islam. Apalagi menikah, melangsungkan akad nikah, perceraian juga tidak boleh kecuali melalui kuasa walinya. Bagi orang apa yang safi, orang yang kurang akalnya atau yang labil kejiwaannya itu. Nah, kalau ayat ini tentunya bukan hanya safi akalnya, melainkan safi dalam keimanannya. Mereka bilang, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Ini bagaimana sih? Ya, Muhammad dan para pengikutnya ini kok sekarang pindah lagi kiblatnya? Ya, pindah kiblatnya. Dulu ke arah Ka'bah, kemudian ke arah Baitul Maqdis, sekarang pindah lagi ke Ka'bah nih. Perhatikan ini. Karena urusan pindah kiblat ini nanti Allah gambarkan dengan sebutan lakabiratun, ujian keimanan yang berat. Nah, yang nggak mau ikut iman dengan perintah Allah, cari alternatif, tawar-tawar, tergambar itu bukan ciri orang mukmin sejati. Dalam Quran suratul Ahzab ayat 36 Allah gambarkan tuh, orang beriman itu punya ciri utama, mukmin sejati itu nggak pernah tawar-tawar di hadapan ketetapan Allah yang sudah disampaikan oleh Rasulnya dari kitabullah. Itu cirinya ya. Jadi apa? Ciri mukmin sejati apa ya? Satu, nggak pernah tawar-tawar. Al-Quran bilang A, nggak usah nyari A setengah, A kurang setengah, nggak ada. Al-Quran bilang begini, ikut apa adanya Al-Quran katakan. Itu namanya mukmin sejati. Baik, orang yang mencari alternatif,
mencari alasan-alasan di hadapan Al-Quran, Allah gambarkan dengan orang yang durhaka. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha faqad dhalla dhalalan mubina. Tuh, benar ya? Ayat 36. Catat ya. Ayat 36 nih. Kata kunci kalau ingin menjadi mukmin sejati. Apa itu? Jangan pernah tawar-tawar, cari-cari alasan lain, cari alternatif pilihan lain di hadapan ketetapan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Itu namanya ciri mukmin sejati. Baik. Kalau as-sufaha begini gambarannya. Ada perintah langsung komentar, riweuh, ribut. Nah, ini nih orang yang model gini nih nggak boleh jadi panutan, nggak boleh jadi ikut-ikutan. Jamaah sekalian, Al-Imam Al-Ghazali menukil dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ada istilah 4 macam tipikal orang. Ya, seperti ada apa nih? Ada 4 macam tipikal orang. Apa kata beliau menukil dari Al-Imam Ahmad bin Khalil? Ar-rijalu arba'atun. Orang tuh ada 4 macam jenisnya. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Fadzalika alimun fattabi'u. Orang yang pertama itu seorang yang sadar, tahu, ngerti bahwa dia itu mengerti sesuatu dan dia mengerti akan segala sesuatu yang dia ucapkan dan dia lakukan. Ini namanya orang yang alim, maka diperintahkan beliau untuk jadikan panutan. Siapa itu? Rajulun yadri, seorang yang ngerti dirinya, wa yadri annahu yadri, dan dia sadar, dia tahu bahwa dia memiliki pengetahuan dalam berucap, bersikap, bertindak berdasarkan ilmu. Inilah orang yang alim. Fattabi'u, ikutilah, kata Al-Ghazali. Yang kedua, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Seorang yang sadar, ngerti, tahu, tapi dia juga nggak tahu bahwa dirinya tahu. Paham gak nih? Orang yang sadar, namun dia tahu kalau dia ini sebenarnya ada pengetahuan, cuma dia nggak sadar bahwa dia ini orang yang punya ilmu. Ya, maka fadzalika naimun fa'aiqidhuh. Ini orang laksana orang yang tidur, bangunkan dia. Ini gambar apa nih? Gambar orang yang ngaji, ya, yang ngerti tentang pengajian kayak begini nih, tentang pengajian bareng-bareng, tapi dia nggak sadar bahwa dia udah ngerti. Berarti dia orang yang tidur. Bangunin. Contoh nih, datang pengajian nih, banyak ada dari kita datang ke pengajian subuh-subuh, udah gitu pakai AC di Al-Mahdi, sampai di pengajian tidur. Tapi dia tahu nggak dari rumah ngapain? Ngaji kan? Sampai sini dia tidur. Bangunin, ayo ngaji, kita lagi ngaji nih, jangan pakai lewatan tuh. Apa nih? Ya, nah, orang yang kedua tipikalnya. Yang ketiga, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Wa rajulun la yadri, orang yang nggak punya ilmu. Wa yadri, tapi dia sadar, annahu la yadri, bahwa dia nggak punya ilmu. Fahada, ya, fahada mustarsyidun fa'arsyidu. Ini orang yang model gini nih, ini orang yang berusaha mencari kebenaran, maka berikan dia jalan petunjuk kebenaran. Namanya apa? Orang yang sadar bahwa dia nggak punya
pengetahuan, tapi mau belajar, ajarin dia. Tuh. Yang keempat, ya, yang keempat ini bahaya nih. Wa rajulun la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun farfuduh. Yang keempat, orang yang dia ini nggak sadar kalau dia tuh nggak punya ilmu, nggak paham, nggak nyadar kalau dia nggak punya ilmu, ya. Tapi rasanya punya ilmu. Ini namanya orang yang jahil murokab lagi. Apa namanya? Orang yang bodohnya double, ya. Maka orang begini tinggalkan, jangan jadiin teman. Bahaya ini. Dia nggak punya ilmu pengetahuan, tapi merasa dirinya tahu pengetahuan. Ini bahaya. Orang model gini jangan dideketin, kecuali kalau emang kita mau ajarin dia. Makanya Al-Imam Syafi'i bilang, kalau saya debat sama orang yang berilmu, saya yakin saya menang. Tapi kalau berdebat sama orang dungu, ahmak, saya pasti kalah. Mendingan nggak usah debat sama dia. Gitu. Paham ya? Baik. Ini gambaran ciri dari orang-orang yang safi, orang yang labil, goncang imannya, pengetahuannya. Ya. Nah, maka Allah bilang bagaimana? Allah bilang, Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Wahai Rasulku, kalau kamu dengar para sufaha, orang-orang tadi yang labil begitu, komentar macem-macem, ya. Kalau mereka komentar bagaimana? Ya, Nabi ada-ada aja sih. Nih, dari kalangan pengikut Nabi nih, orang beriman. Cuma dia safi, labil imannya. Dia bilang gimana? Aduh, kemarin di Mekah, kita ngadep ke arah Ka'bah. Sampai sini, kita disuruh ke arah Baitul Maqdis. Udah gitu kita dibully sama orang Yahudi, dibully sama ahli kitab. Sekarang suruh pindah lagi ke Ka'bah. Bagaimana nih? Nah, Allah bilang, wahai Rasulku, falillahil masyriqu wal maghrib. Bacain, kasih tahu, timur barat itu miliknya Allah. Allah perintahkan, itu jangan tawar-tawar, ikut aja udah. Disitulah ujiannya keimanan kita. Maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah yang bakal berikan petunjuk siapa yang ia kehendaki, tunjuknya, bimbingannya, arahannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah udah perintahkan, bahasa gampang ini, bahasa kampungnya, kalau Allah udah perintahkan, udah dah, jangan pakai tawar-tawar, ikut aja. Kita bisa tangkap pemahamannya ataupun belum, asalkan perintah Allah. Oh, paham ya? Ini ujian keimanan. Baik. Kemudian Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian itu, yang kalian demikian itu, kami jadikan kalian umat Muhammad ini menjadi ummatan wasata, umat pertengahan. Enggak ekstrim kanan, juga enggak ekstrim kiri. Nih ciri umat Nabi Muhammad nih harus menjadi ummatan wasata, umat pertengahan. Bahasa kitanya moderat. Saya mau tanya, kalau orang di tengah nih, di tengah gini, resikonya apa resikonya? Ditarik ke arah kanan, jadi ekstrim kanan, yang yang keras, yang ekstrim, atau jadi ekstrim kiri, ekstrim yang ngegampangin. Kalau bahasa Arabnya, ekstrim kanan itu mufarrid, ifrat. Kalau ekstrim kiri namanya apa? Mufarrid. Jadi kita harus berada di antara dua kubu ini, ya, di antara dua kutub, keras ekstrim ataupun teledor. Apa tuh maksudnya? Kalau yang ekstrim kanan ini berat banget, keras banget, ya, ekstrim kiri ngegampangin banget. Paham ya? Umat Islam harus menjadi ummatan wasata. Nah, ini saya ingat sekali Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas ketika saya baru mulai awal mengaji kepada beliau tentang ulumul Quran ini dan ilmu Quran, ulumul Quran, tafsir Quran, bil Quran, beliau bilang, antum kalau mau ikut aneh, ya, ikutin ajaran Al-Quran, harus siap
berada di pertengahan. Siap nggak? Insya Allah Ustaz. Bukannya siap. Kalau siap di tengah, harus siap ditarik sama yang sebelah kanan, ditarik sama yang sebelah kiri. Kalau mau cari aman, pilih aja grup kanan atau grup kiri. Paham kan Ustaz? Kalau benar mau ikutin Allah, jadilah pertengahan. Kalau pertengahan, ditarik sama sebelah kanan atau dijorogin sama sebelah kiri. Tuh. Itu resikonya. Kenapa? Berada di tengah-tengah. Apa tujuannya? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar kalian siap menjadi saksi bagi seluruh manusia. Maka dari itu kan para ulama-ulama kita kalau sholat jenazah ada yang namanya apa? Acara tasyhid. Di antara paket sholat jenazah di kalangan kita nih, orang-orang dulu nih Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang namanya apa? Tasyhid. Apa tasyhid itu? Mempersaksikan bahwa jenazah ini, mayit ini adalah orang baik. Mengamalkan apa dasarnya? Ini ayatnya. Litakunu syuhada 'alan nas. Supaya kalian menjadi saksi bagi orang sekitar. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi pernah duduk bersama para sahabatnya, kemudian ada yang lewat membawa jenazah. Kemudian Nabi tanya, bagaimana pendapat kalian nih orang yang meninggal nih? Mereka bilang, orang baik ya Rasulullah, wajabat. Orang baik ya Rasulullah, wajabat. Lalu lewat lagi satu jenazah, bersihkan mayit. Arti jenazah itu apa? Keranda, bersihkan mayit. Kemudian Rasul bertanya, bagaimana yang ini nih menurut kalian? Ya Rasulullah, ini orang jelek ya Rasulullah. Rasulullah bilang, wajabat. Tuh, maksudnya apa tadi? Antum syuhada'ullahu fil ard. Syuhada'ullah fil ard. Kalian ini saksi-saksinya Allah di atas permukaan bumi. Saat kalian bersaksi bahwa itu orang baik, aku berdoa, wajabat, semoga surga tempat terbaik untuknya. Ketika kalian bersaksi ini orang jelek, dengan persaksian kalian aku berdoa, wajabat, semoga apa yang kalian persaksikan jadi kenyataan, alias orang buruk. Ini namanya litakunu syuhada'a 'alan nas. Tapi ingat resikonya nih. Kenapa kita mesti mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran? Kenapa kita mesti mencontoh praktek Rasulullah dalam mengamalkan Al-Quran, yaitu sunnah? Kenapa? Ini yang kedua nih, ini yang paling berat nih. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan Allah juga akan jadikan Rasul saksi bagi kita. Ini penting nih. Saya mau tanya, kira-kira kalau kita di persidangan, kepengennya ada saksi yang membela apa yang memperberat? Membela kan? Meringankan dakwaan kita. Saya mau tanya, kira-kira kepengen nggak Rasul jadi saksi yang memberatkan kita? Kepengen nggak? Jamaah, mau nggak kalau Rasul jadi saksi yang memberatkan kita? A'udzubillah. Coba jamaah sekalian nih, ini Rasul nanti di hadapan umatnya yang jumlahnya miliaran. Apa jumlahnya? Miliaran. Dari mulai zaman Rasul sampai sekarang akhir zaman, nanti jumlahnya miliaran. Coba, lalu datang kita orang Jatiwarna, orang Keranggan, disidang di hadapan Allah Ta'ala. Lalu Rasulullah datang menjadi saksi yang memberatkan kita. Kira-kira malu nggak? Malu nggak? Allah. Nah, kita bermohon, minta pada Allah agar Rasul menjadi saksi yang meringankan kita. Istilah bahasa kitabnya menjadi syafaat buat kita, alias saksi penolong yang meringankan kita. Bagaimana caranya? Ya, amalkan ajarannya. Allah kan tahu manusia ini kan gak sempurna, betul gak? Manusia walaupun ngamalin, mau itu ustadz, habib, kiai, ngaji, ngerti, tapi masih bisa berbuat salah, betul gak? Ya. Nah, kepengen kita udah ngamalin ajaran Nabi,
kepengen nggak kira-kira ketika di sidang, waduh rapotnya banyak merahnya, lalu datanglah Rasulullah bersaksi memberikan syafaatnya buat kita, berkata, ya Rob, umatku yang ini ya Rob, dia udah berusaha, cuman memang pelupa dia, udah berusaha ngajarin kitab sucimu ya Rob, cuma suka lalai gara-gara HP. Betul gak? Lalai gara-gara HP. Lalu Allah bertanya, ini gambarannya ya, gambarannya kalau kita boleh visualkan atau imajinasikan. Lalu Allah bertanya kepada Rasul, sekarang apa maumu wahai Rasulku? Ya Rob, mohon berikan syafaat pertolongan buat hamba-Mu ini, umatku yang bernama Fulan ibn Fulan ini. Lalu Allah berikan buat kita melalui syafaatnya Rasulullah sallallahu wasallam wabarakatuh, dapat ampunan, rahmat dan keridhaan. Alhamdulillah. Cara yang pertama. Yang kedua, supaya Rasulullah dapat menjadi saksi yang meringankan kita, perbanyak hubungan dengan Rasul. Dengan apa? Bersolawat dan salam kepada Rasul. Coba renungkan nih, kita imajinasikan ya. Ketika lagi sidang, ya kan, Allah datangkan Nabi kita Muhammad sebagai saksi. Lalu Rasul bilang, saya nggak kenal orang ini. Gimana kira-kira coba? Aduh, udah jatuh ketiban tangga, musruf dah. Enak gak kira-kira? La haula wala quwwata illa billah. Nah sekarang bagaimana biar kita dikenal oleh Rasul? Kita semua kenal sama Rasul. Saya mau tanya, kenal apa sama Rasul? Ibu-ibu, kenal sama Rasul? Habib Ali? Ada cucunya. Tahu nggak ya Pak? Ya. Pertanyaannya, ntar Rasul kenal gak sama kita? Apa ya Pak? Walaupun dari sisi nasab, gen ada keturunan Rasul, cuma pas nanti njit orang sekarang nih, njit Rasul, ada cucu ente nih, cucu dari mana? Lu bagaimana Pak kira-kira? Malu nggak gitu kira-kira? Rasul, saya Fulan bin Fulan dari Keranggan, umat engkau ya Rasul, tahun sekian boleh beriman. Dari mana Keranggan? Nah, anda nggak tahu Keranggan. Bagaimana kira-kira? Bagaimana kira-kira? Enak gak gitu? Sedih banget, ya Allah. Benar-benar sedih. Nah, dari sekarang nih kita hubungi Rasul terus, kontak terus sama Rasul, dengan berselawat dan salam pada Rasul, supaya nanti kita dikenal oleh Rasul. Dalam sebuah hadis jamaah sekalian ada kabar gembira nih. Sebuah hadis nih, riwayatnya sahih. Setiap malam Jumat, di hari lain enggak, di Jumat khusus nih, malam Jumat sama hari Jumat, setiap umat Nabi baca selawat buat Nabi, itu malaikat lapor, bawain foto kita, sebutin nama kita dan orang tua kita. Dengan malam Jumat kita selawat nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Pokoknya dengan bermacam sirah dah bentuk selawat. Kalau hari biasa dikumpulin aja, kalau malam Jumat sama hari Jumat dibacain. Ya Rasulullah, ini ada umatmu bernama Aan bin Iin. Sampai abahnya disebutin namanya, ibunya disebutin juga, fotonya nih lain. Ibarat tadi kalau visualnya, orang mana dia? Orang Keranggan, tapi aslinya Jawa, gitu ya. Ngapain dia? Dia ucapkan salam dan selawat untukmu ya Rasulullah. Tuh malam Jumat tuh, baca sekali dibacain sampai sekali, baca 10 kali ditongolin, ditampilkan tuh fotonya 10 kali, baca 100, 1000, Masya Allah. Kira-kira dikenal nggak sama Rasulullah? Dikenal kagak? Oh, kalau ngaku kenal lu gampang, kalau ngaku kenal itu mudah. Pertanyaannya, kita dikenal apakah agak sama beliau? Itu pertanyaannya. Semua kenal presiden? Kenal presiden. Siapa namanya? Fulan bin Fulan. Iya. Pertanyaannya, presiden kenal ente kagak? Rakyatnya jumlahnya ratusan juta. Tuh. Lalu bagaimana Nabi Muhammad yang umatnya miliaran orang? Bagaimana caranya biar kenal Nabi? Berbanyak sholawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad
sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Dah. Baik. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha. Kata Allah kepada nabinya, wa ma ja'alna, dan tidaklah aku jadikan kiblat yang dahulu engkau Rasulku mengarah ke sana, lalu sekarang aku perintahkan untuk berpindah lagi arahnya kembali ke arah Ka'bah, illa lina'lama, tujuan Allah untuk memastikan, tentunya ilmunya Allah kan azali ya, pengetahuan Allah itu lampau, ini sekedar penguat. Lina'lama tujuannya agar kami ingin pastikan siapa orang yang yattabi'ur rasul, siapa orang yang benar-benar berittiba kepada sang pembawa risalah Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Nih ujian di sini, ujian ini. Mimman yang qalibu ala aqibai, dari kelompok sebelah lagi orang yang berpaling meninggalkan Rasul. Pastiin nih, pastiin siapa yang benar setia, siapa yang enggak setia. Tuh. Kemudian wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, sungguh perintah pindah kiblat itu merupakan satu ujian yang maha berat. Jamaah sekalian, dalam Al-Quran sebutan kabiratun, urusan yang berat, dalam Al-Quran cuma terulang 2 kali. Percaya kan jamaah? Berapa kali? 2 kali. Di mana? Satu di sini, Al-Baqarah ayat berapa? 143. Yang kedua pada Quran surat Al-Baqarah mundur di ayat ke 45. Coba dibuka aja mas kalian. Ayat 45. Halaman mushafnya halaman 7. Tanda ini ya, ini halaman 22. Sekarang halaman 7. Mundur ke belakang. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Supaya kita ingat bahwa Al-Quran beritahukan 2 perkara yang nan berat itu adalah ini. Yang pertama, apa itu? Perintah perintah pindah arah kiblat, ngikutin perintah Allah sekalipun maha berat. Yang kedua, urusan sholat. Tuh jamaah sekalian, urusan apa? Urusan sholat. Kita buka ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Coba Bang An dibaca terjemahnya Bang An. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, jamaah sekalian, ini saya ingin jelaskan ayat ini, ayat ke berapa tadi? 45 ini tentang memahami konteks ayatnya. Perhatikan, wasta'inu artinya isti'anah, minta tolong pada Allah. Kita tiap hari berapa kali ngucapin ikrar? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu Allah. Berarti kalau hanya, boleh nggak yang lain? Jamaah, assalamualaikum. Kalau hanya, boleh nggak sama yang lain? Benar. Cintaku hanya padamu. Yeah. Jangan. Aku cinta padamu boleh. Aku cintaku hanya untukmu. Yeah. Jangan. Karena udah hanya, boleh bagi yang yang lain? Nggak boleh. Kalau bilang, mama, cintaku hanya padamu.
Istri jawab, pret. Allah mau taruh di mana? Rasul mau taruh di mana? Kalau kamu bilang cintaku hanya padamu, gombal. Paham nggak? Karena kalau hanya itu nggak boleh buat yang lain. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi, menyembah, taat, tunduk, patuh, nggak nawar-nawar. Itu namanya ibadah. Buat yang lain nggak boleh, hanya buat Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu Allah kami minta pertolongan. Nah, dalam ayat ini Allah beritahukan cara isti'anah, hanya minta tolong pada Allah nih dengan dua perkara ini, as-sabr was-salah. As-sabr was-salah. Bapak Ibu kira-kira udah tahu belum kata sabar itu? Artinya akar kata sabar itu maha dahsyat, Bu. Tak, as-sabr itu diambil dari kata-kata subur. Subur, arti subur itu puncak yang tinggi. Puncak yang tinggi. Jadi yang namanya sabar itu laksana orang naik ke arah langit atau puncak gunung yang tinggi. Perhatikan, permukaan bumi semakin tinggi, oksigen semakin tambah apa semakin kurang? Nah, udah paham dong? Siap ngos-ngosan, itu namanya sabar. Ada nggak orang naik gunung tinggi napasnya makin enak, makin berat? Ka'anna yas'adu fis sama. Karena yas'adu fis sama, naik ke arah langit. Itu oksigen makin berkurang. Itu gambaran sabar. Semakin kita menjalani ujian kesabaran, semakin siap ngos-ngosan. Ini kata apa tadi? Subur, tempat yang tinggi. Sebagian ahli bahasa mengatakan kata sabar itu diambil dari kata-kata subroh. Subroh. Apa itu subroh? Subroh itu batu yang keras, yang susah dihancurkan. Tuh gambaran sabar lagi. Jadi sabar ringan apa berat? Sabar sabar tuh ringan apa berat? Makanya orang yang paling sabar yang namanya subur. Orang yang sabar yang namanya mas subur, itu biasanya sabar banget orang itu. Yang ketiga, ada bahasa akar kata sabar itu diambil dari kata-kata sibir. Sibir itu nama sebuah gunung yang tinggi, yang besar di negeri Yaman. Udah gunungnya tinggi, besar, batunya keras banget. Sibir. Ada nama gunung namanya Jabal Sibir di Yaman. Ya, apa? Suber, bukan Sibir, Suber. Kalau Sibir itu gambaran ungkapan obat jamu yang paling pahit. Jadi artinya sabar itu ngos-ngosan, sabar itu ngap-ngapan, sabar itu tinggi dan jauh, sabar itu keras dan pahit. Maka wasta'inu, mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar menjalani ujian, sekalipun pahit, sekalipun berat, terima saja ketetapan dari Allah. Indah gak itu kira-kira? Indah gak jamaah? Mudah-mudahan. Maka dalam sebuah hadis Nabi pernah ngelarang, jangan minta sabar, jangan minta sabar atau minta dijadiin orang yang penyabar. Kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi ungkapin, la tatlubus sabra fa innahu man talaba sabra faqad talabal bala. Jangan minta, ya Allah, Allahumma inni as'aluka as-sabra ya Rabb, jadikan aku orang yang sabar Tuhan. Kata Nabi, kalau orang minta jadiin orang yang sabar, berarti minta ujian yang berat. Lalu bagaimana kata para sahabat mintanya Rasulullah? Kan dalam Al-Quran dikatakan fasabrun jamil, bersabar itu indah. Kata Rasulullah, minta kepada Allah, nas'aluka sabra innal qadha. Tuhan, berikan aku bisa bersabar menjalani ketetapan. Itu boleh. Paham gak nih?
Jadi lagi ada ujian, kuat. Itu boleh. Jangan minta kuat. Berarti minta apa? Diuji mulu. Ya, tapi mintanya as-sabra indal qada. Baik, kira-kira paham ya? Wasta'inu bis sabri was-shalah. Shalah itu di antara maknanya apa? Doa. Shalah di antara maknanya apa? Silah. Hubungan yang harmonis. Hubungan yang mesra, itu namanya salat. Jadi artinya apa? Allah perintahkan mintalah tolong kepada Allah dengan bersabar dan semakin eratkan hubungan kepada Allah yang berikan ujian. Jazakallahu khairan. Kenapa jamaah? Nih bahasa kampungnya gini. Ini bahasa siapa kemarin? Ada seorang habaib ngasih sebuah ungkapan begini. Allah itu kepengen dan seneng kalau kita kolokan. Paham gak jamaah? Paham gak jamaah? Allah tuh kayak orang tua kita, lebih dari orang tua kita. Allah demen hambanya yang kolokan sama dia. Tahu gak kolokan jemaah? Manja-manja, nemplok mulu maunya. Saya mau gambarin ya, kalau seorang anak sama orang tua nih, Mbak, bagi uang. Orang tua gimana? Minta aja kagak baik-baik, paham nggak? Mbak, minta uang apa Mbak? Uang apa? Nih bagi nih, apa ibu? Mbak, tambahin apa Mbak? Baru bagi Mbak, tambahin apa Mbak? Pegang-pegang kita tuh, paham nggak? Nemblok mulu, Mbak, tambahin apa? Tambahin Mbak. Kira-kira tambahin nggak? Malah lagi Mbak, lagi Mbak. Kenapa? Manja. Allah itu senang hambanya yang manja. Jangan sekali-sekali doang deketin sama Allah Ta'ala. Lagi senang deketin, lagi susah deketin, lagi susah tambah deketin. Kadang-kadang Pak, jujur aja nih, lebih enak kadang-kadang tuh lebih nikmat hidup itu kalau dikasih yang pahit-pahit terus. Karena mintanya enak Pak, benar-benar. Kalau lagi susah, ya Allah, lagi ngapain? Malam-malam nih, ya Allah, utang belum bayar-bayar ya Allah, buat sekolah ya Allah. Enak kan enggak? Pas lagi dikumpulin semua, bisa nangis nggak Pak kira-kira? Bisa kan nangis? Kalau nggak bisa, coba kalau lagi susah. Malam hari tahajud, Quran dibaca, wiridan dibaca, ya Latif, apa nangis? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Coba lagi senang, lagi senang bisa nangis. Kadang-kadang Allah berikan hal-hal yang pahit buat kita. Allah kepengen kita dekat sama Dia. Pengen Allah tuh kita manja-manja sama Dia. Allah pengen kita kolokan sama Dia. Kalau dikasih senang mulu, la baghaw fil ard. Kata Allah Ta'ala, kalau saya berikan semua dihamparkan dengan mudah dan luas buat hamba-hamba saya, kata Allah Ta'ala, pasti mereka lupa bakal bikin kerusakan di muka bumi. Karena kasih pahit-pahit. Wah, hujan-hujan, ya kan? Akhir istisqa. Istisqa kan ajarnya bagaimana? Kudu sambil nangis, bawa kambing ke lapangan biar kambingnya nangis-nangis tuh. Allah kepengen begitu. Kalau bisa sih lagi seneng, lagi susah begitu. Cuma manusia biasanya begitunya kalau lagi susah. Betul nggak? Kalau lagi seneng, lupa. Bahkan kadang-kadang lupa daratan. Di air mulu, nggak mau keluar dari air, lupa pada daratannya. Paham ya? Ini isti'anah bisabri, dengan menjalani ujian tanpa tawar-tawar dan ngeluh-ngeluh. Yang kedua as-salah, semakin mesra, semakin harmoni, semakin romantis sama Allah. Itu maknanya isti'anah bisabri wassalah. Baik, ini ayat ini saya ingin jelaskan nih domirnya. Berikutnya Allah katakan wa innaha lakabiratun. Kalau diterjemah, sungguh solat itu berat. Nah, kalau domirnya dibalikan kepada solat bisa, tapi nggak sedikit ulama yang memahami, ulama tafsir, ini domir wa innaha bukan kepada solat saja, tapi innaha isti'anah bisabri wassalah. Wa innaha, dan minta tolong dengan sabar dan sholat itu. Kalau ini kan terjemahnya sungguhnya sholat ya. Kalau yang sebagian lagi mengatakan wa innaha, sungguh isti'anah, minta tolong pada Allah dengan sabar dan sholat itu berat. Dua ya, ikutin perintah Allah yang berseberangan dengan apa? Keinginan nafsu, itu berat. Yang kedua ini,
sabar dan sholat, isti'anah dengan sabar dan sholat, atau sholat itu juga berat jamaah sekalian. Illa alal khasyiin, kecuali ringan, nggak berat bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Ada nggak kita khusyuk kira-kira? Ada nggak khusyuk? Allahu Akbar, lagi Allahu Akbar khusyuk nih. Allahu Akbar, taruh tangan, duit di mana, HP di mana, baru taruh tangan nih. Pas Allahu Akbar dia bisa khusyuk. Allahu Akbar, aku hanya sholat menghadap Allah mencari ridhamu ya Rabb. Taruh tangan, plek aja deh. Tadi duit di mana ya? Terus kunci mana? Ingat. Paham gak nih? Ya, wa innaha lakabiratun illa al khasyiin. Bapak kira-kira mau nggak jadi orang khusyuk? Mau nggak orang khusyuk? Siapa itu orang khusyuk? Bagaimana itu orang khusyuk? 46 Allah jelasin. Siapa itu orang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu cirinya apa itu? Satu, yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk dalam sholat itu orang yang ketika sholat dia meyakini bahwa saat itu dia sedang berjumpa dengan Tuhannya. Ketika sholat dia punya keyakinan, ketika sholat dia punya prasangka yang kuat bahwa saat ini saya sedang berhadapan berjumpa dengan yang menciptakan saya, menghidupkan saya, mematikan saya, rizki buat saya. Itulah orang yang khusyuk. Satu. Saya mau tanya kepada jamaah, kita ini kenapa nggak bisa khusyuk sholat? Karena kita nggak punya pemahaman tentang hal ini nih. Apalagi keyakinan bahwa kita sedang berjumpa dengan Allah. Saya mau tanya Pak, kalau Bapak lagi diundang nih, misalnya sama presiden, diundang sama presiden, dapat undangan dari istana presiden, ya Bapak Fulan bin Fulan, besok ditunggu perjumpaan 4 mata, diskusi berdua bersama presiden di hari ini, jam segini, di ruang ini. Saya mau tanya, kira-kira karena ada kebanggaan, kerinduan dengan sosok orang yang nggak bisa ditemui oleh sembarang orang, kira-kira persiapan nggak? Persiapan nggak? Apa persiapannya? Ke tailor, betul nggak? Ke tailor. Kalau perlu undangannya dipoto, pasang status. Besok tanggal sekian, gue mau diundang ketemu presiden. 4 mata bro, 4 mata. Rame-rame, kagak, berdua doang. Diterima khusus, di ruangan khusus, tertutup. Oh, pasang di status. Keren gak gue? Keren dong. Berangkat telur, pesen baju, jahit. Berapa harganya? Oh, yang bahan ini Pak, harga 1 juta. Yang ini 2 juta. Berapa hari? 3 hari. Oh, nggak bisa, saya ketemu besok. Express, bayar double 6 juta. Dibayar. Betul nggak? Beli sepatu yang bagus, dasi pasang, berangkat lagi mana? Tukang cukur, sampai rumah medikur pedikur, keramas dulu, mau ketemu presiden. Betul nggak? Tatap muka di ruang khusus. Sekarang kita mau ngadap Allah Ta'ala begitu nggak? Assalamualaikum. Punya rasa itu nggak mau ngadap Allah Ta'ala? Hah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya udah zuhur aja. Baru dipanggil aja udah gerutu. Baru-baru persiapan. Sedangkan persiapan sholat itu Pak, persiapan sholat Allah ajarkan dalam ayat pertama hingga ayat kelima dari suratul Maidah. Itu persiapan untuk masuk ayat ke-6 dari Al-Maidah, yaitu bersuci untuk menghadap Allah. Sampai Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum, pakai fi'il madhi nih,
idza qumtum ila sholati, kalau benar-benar udah mantep mau menghadap Allah, jangan lupa berwudu. Tuh, belakangan wudu tuh. Yang duluan 5 ayat dari Al-Maidah. Ntar baca, jangan sekarang. Kalau sekarang zuhur belum bisa pulang ntar. Ya. Apa persiapannya? Bersihkan hati, jaga makanan, urusan sama orang lain dibenahi. Benar nggak itu? Tuh Al-Maidah ayat pertama sampai ayat kelima, baca dah situ. Lah kalau kita urusan banyak sama orang lain, ikatan banyak, kira-kira bisa khusyuk nggak sholat? Ya Allah. Apalagi pas mau takbir dapat telepon WA, Ji, utang bayar dulu Ji. Udah setahun belum. Waduh, Allahu Akbar. Waduh, pikirannya. Benar nggak? Ya kan? Ji, anak punya barang balikin Ji. Lu pinjam lu balikin juga. Waduh. Sholat udah tenang itu. Ya kan? Begitu kan? Apalagi ditelepon, waduh, sama mantan. Wah, udah dah, nggak bisa tenang sholatnya. Tuh, persiapan sholat tuh. Ini nih yang Allah inginkan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Maka ada istilah nih di orang-orang dulu. Kalau jadi imam nih, kalau kita kan sufufakum, ya, rapatkan barisan, pundaknya dirapetin, kakinya lurusin. Kalau orang dulu tuh ada tambahan ucapannya. Shallu salata muwaddi'in. Salatlah kalian salatnya orang yang mau berpisah dari Allah. Salat terakhir. Salat terakhir. Kira-kira kalau dikasih tahu sama Allah nih, ya, datang ada malaikat bilang, "Assalamualaikum. Ji, salat dulu deh. Salat terakhir." Oh, kenapa? Habis ini aneh dikasih nyabut nyawa ente. Saya mau tanya kira-kira salatnya khusyuk gak? Khusyuk kan salatnya? Terakhir. Udah salat lagi situ dah. Habis ini ente waktunya, wayahnya disolatin. Dah, sekarang salat dulu dah terakhir. Allahu Akbar. Itu mah nangis-nangis sudah. Ya Rob, minta ampunan ya Rob. Ya Rob, oh macam-macam doa aja dah. Tuh, itu sallu salata muwadda'in. Ya, salatlah kalian seperti salatnya orang yang terakhir mau berpisah dari kehidupan dunia. Itu maksudnya yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Al-Imam Ja'far As-Shadiq ditanya, apa maksudnya Allahu Akbar ketika salat? Kok dipilihnya kok takbir Allahu Akbar? Kok enggak yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Ada begitu? Hah? Ada? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada enggak begitu? Enggak ada. Allahu Akbar. Kenapa? Kata Imam Ja'far As-Shadiq, artinya selain Allah, setelah kita takbir semua nggak punya nilai. Itu maksudnya Allahu Akbar min an yusaf, Allahu Akbar min kulli syai'in. Artinya kalau udah takbir, selain sholat itu kecil semua, selain Allah nggak ada nilainya. Maka jangan heran Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad lagi sholat, rumah kebakar nggak kerasa. Kenapa nggak kerasa? Hah? Udah nggak ada yang lain buat dia, kecil itu semua. Nggak heran Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu wa alaihi salamullah, ketika kakinya kena kena anak panah. Karena anak panah gitu ya Pak, depannya tajam kan, ditarik sakit, ditarik sana lagi juga dorong sakit. Bilang, ambilkan air wudhu, saya sholat dulu. Kalau udah sholat silahkan cabut, saya punya anak panah. Mau diambil ke depan, ke belakang, nggak masalah. Coba, kenapa? Udah sholat semua gak ada rasa yang lain. Sakitnya tombak di kaki udah gak ada. Kita lagi sholat Allahu Akbar, nyamuk Allahu Akbar, udah goyang-goyang kita punya kaki. Tahu gak nih? Itu orang yang khusyuk. Siapa yang pertama? Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yang kedua, orang yang khusyuk itu yang punya keyakinan wa annahum ilaihi raji'un, dan pasti kembali kepada Allah. Nah, itu dua kriteria orang khusyuk. Kalau kita amalin, kita bisa jadi khusyuk. Lagi sholat, yakinlah ya, yang pasti kita sedang berdialog dengan Allah, berjumpa dengan Allah, nggak usah sibuk sama yang lain. Itu namanya orang yang khusyuk. Baik,
Kira-kira paham Pak? Kira-kira? Wa innaha lakabiratun illa 'alal ladzina hadallah. Yang namanya perintah, ikutin perintah Al-Qur'an, berpindah kiblat itu merupakan hal yang maha berat kecuali bagi orang yang Allah berikan hidayah, Allah berikan bimbingan, Allah berikan petunjuk. Mudah-mudahan Allah masukkan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Buat orang yang beriman, Allah nggak bakal sia-siain iman kalian. Iman itu nilainya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha binnas laraufun rahim. Allah sungguh zat yang maha pengasih, nggak tegaan kepada hamba-hambanya. Ayat 144, 145 insyaallah kita akan renungkan di pertemuan bulan berikutnya. Amin Allahumma amin. Indah nggak Al-Quran? Manis nggak Al-Quran? Resep nggak ngaji Quran? Nah, di rumah yang rajin dah supaya tambah resep sama Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta bi rahmatika ya arhamar rahimin ya satiral hal la takshifu ya Allah sitraka alladhi la yakashifu fid dunya wal akhirah ya satiral hal usturna bi sitrikal jamil fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahli al-Qur'an zahiran wa batina. Allahumma ahyina bil Qur'an amitna bil Qur'an wa anis wahsyata kuburina bil Qur'an wahsyurna ma'al Qur'an warzuqna syafa'atal Qur'an najina minan niran bi syafa'atil Qur'an adkhilna al-jannata ma'al Qur'an wa askin 'alal jannah ya rab bi syafa'atil Qur'an ma sayyidina Muhammadin sayyidi ahli Qur'an. Allahumma ij'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairina wa absarina wa jal'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana innana amanna faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ya muhawwil ahwal hawwil ahwalana wa hawwil muslimin ila ahsanil hal wa afina min ahli al-dhalal wa fi'l juhal bi rahmatika ya aziz ya muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Karim jamaah sekalian, sebelum turun sarapan salat dulu 2 rakaat ya. Mudah-mudahan dapat keberkahan pahala haji dan umrah. Amin Allahumma amin. Habib Ali, nanti bulan depan sambungan ini jangan lagi siapa ini ya. Bulan depan ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.